Alhamdulillah. Kapsul Ramadan. Alhamdulillah. Aduh, saya mau nada-nada lagi tapi katanya jangan berlebihan ya Bib ya. Iya. Menyambung yang tadi itu Bib, saya sudah singgung sedikit tuh. Kalau baca Al-Quran tapi dikasih alat musik tuh Bib. Jadi tidak cuman dibaca tapi diiringi alat musik. Iya, kita seharusnya memang menjaga adab kita kepada Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu jelas warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran secara taltir, secara baik. Yang penting utamanya adalah jaga tajwidnya dan jaga huruf-hurufnya agar sesuai dengan maknanya. Dan untuk menjaga adab kita kepada Al-Quran, maka sudah sepatutnya tidak perlu kalau Al-Quran, kecuali itu sholawat. Apalagi harus Sholawat atau disimak. zikir-zikir tertentu yang diambil dari Al-Quran. Kemudian untuk sebagai agar lebih enak untuk dilantunkan atau pembelajaran edukasi kepada anak muda dan anak-anak, maka boleh itu pakai musik. Agar lebih mudah disenandungkan begitu ya Bib ya. Bahkan di pesantren itu ada hafalan-hafalan tertentu, hafalan-hafalan tentang zikir atau bahasa Arab itu yang sengaja dibuatkan nada-nadanya agar mudah dihafal. Baik. Kalau ada yang sampai ketagihan musik nih Bib. Orang sampai ketagihan, kayak teman saya tuh ada yang kalau mau tidur tuh harus dengerin musik tuh Bib. Saya tuh sampai ibaratnya harus matiin musiknya karena dia sampai ketiduran musiknya masih jalan. Kalau didiemin sampai pagi tuh musik tuh Bib. Kan saya malah jadi saya yang dengerin bukan dia kan ibaratnya. Nah, bukan ini dengerin kita, terganggu kadang. Malah yang kita yang terganggu. Nah gitu kalau misalnya sampai yang di tahap kecanduan nih Bib. Kalau nggak dengerin musik nggak bisa tidur nih. Nah ini sebaiknya bagaimana nih Bib? Ya, apakah memang, tidak apa-apa? Atau? Iya memang musik itu sudah sepatutnya hanya jadi ice breaking bagi hidup kita, untuk jadi hiburan bagi kita, atau kalau untuk kebaikan untuk dakwah. Jangan sampai kemudian kita kecanduan. Kita itu bukan hanya kepada musik, dalam hal apapun jangan sampai kita kecanduan kepada hal itu, sehingga kemudian kemerdekaan dan kedaulatan kita menjadi hilang. Seharusnya kita yang mengendalikan musik, dikendalikan untuk kebaikan. Tapi kalau kita yang sudah kecanduan, artinya kita yang dikendalikan oleh musik, sehingga itu tidak baik sudah. Sehingga bisa jadi akhirnya musik mengarahkan kita kepada hal-hal yang buruk. Karena yang punya kendali adalah musik terhadap kita, bukan lagi kita terhadap musik. Itulah yang dikhawatirkan ya Bib ya? Itu yang dikhawatirkan. Nah, kalau begitu ada batasan-batasannya apa nih Bib? Atau ada genre yang mungkin sebaiknya jangan atau bagaimana nih Bib? Jadi batasannya kalau mengacu kepada Al-Quran surat Luqman ayat ke-6 adalah dia tidak sesuatu yang sia-sia dan apalagi tidak mengarahkan kita kepada maksiat. Apapun jenis musiknya, kalau dia mengarahkan kepada sesuatu yang minimal sia-sia, apalagi maksiat, kalau konser akhirnya jadi minum-minuman keras, akhirnya jadi joget-joget aurat, dipertontonkan, atau joget-joget yang erotis, yang mengumbar nafsu dan lain sebagainya, maka itu sudah jelas dilarang oleh Allah dan Rasulnya gitu. Jadi batasannya kepada itu. Dan yang dimaksud musik yang baik itu bukan hanya musik religi, tapi semua musik yang fungsinya adalah memberikan hiburan yang positif kepada kita, sehingga kita bisa refresh, dan setelah kita refresh, kita segar, kita bisa kembali melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dengan maksimal, maka itu juga musik yang baik. Bukan berarti melulu yang islami-islami saja begitu ya Bib? Betul. Walaupun yang berbahasa Indonesia dan tidak islami, tapi menumbuhkan kecintaan kita kepada lingkungan, menumbuhkan kecintaan kita kepada sesama manusia, menumbuhkan kecintaan kita kepada pasangan kita, maka itu adalah musik yang baik. Menambah yang keceriaan. Siapa menyimaknya ataupun membuatnya itu bisa jadi menjadi bernilai ibadah. Baik. Karena saya baru-baru ini sedang mendengarkan lagu-lagu yang cukup apa ya Bib ya, cukup unik gitu. Mungkin Habib pernah mendengar ada Coca-Cola. I love you, I love you. Ada tuh lagunya tuh Bib. Ada tuh Bib.
Enggak, saya sih. Membaca merek-merek ada tuh. Oh, enggak. Kurang tahu ya Bib ya. Kurang tahu. Habis ini saya mendengar. Saya gitu. Iya. Insya Allah ada manfaatnya ini Bib, lebih ceria lah kita Bib. Oh iya. Ini tidak ada unsur yang Maksiat. maksiat. Tapi tidak kayaknya ada. sia-sia itu. Itu ini Bib membuat kita tahu bahwa bacaannya tuh sebenarnya kayak apa. Oh, gitu. Membuat kita belajar bahasa dan Iya. makna. Kayaknya ke pusat bahasa cukup deh, nggak usah. Gak usah pakai lagu yang begitu tadi ya, Bib. Aduh. Perihal musik ini ya Bib ya. Sudah clear ya. lah akhirnya ini ya Bib. Jadi boleh asal tidak sia-sia dan mengarah Tidak kepada hal yang maksiat. maksiat. Nah ini untuk para citizen, jangan lupa untuk tetap menonton Kapsul Ramadan karena masih banyak lagi yang akan kita bahas di episode-episode yang lain. Dan jangan lupa untuk tetap follow @SeTodayNews di Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube supaya nggak ketinggalan informasi-informasi penting dan menarik seputar fenomena-fenomena sehari-hari. Dan sekian dari saya. Sebelum saya tutup nih Bib, saya ada lagu untuk Habib. Oke. Apa itu? Habib Jafar, I love you so much. Kayaknya bukan itu deh. Ya, Bib. Bukan itu. Bukan deh. itu maksudnya ya Bib ya. Bukan. Aduh, mohon maaf nih Bib. Pamit aja ya Bib ya. Iya deh. Terima kasih untuk seluruh citizen yang menonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf nih Bib. Terima kasih. Sekian dari saya, Sadan Agung. Saya Husein Jafar. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kapsul wabarakatuh. Ramadan. Hap. Alhamdulillah.